Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, tidak ada kata terlambat untuk memulai kehidupan yang baru sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Tidak ada kata terlambat. Waktu memiliki cara yang luar biasa untuk menunjukkan kepada kita apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Terasa cepat bagi mereka yang berbahagia hidupnya, terasa lambat bagi mereka yang menderita hidupnya, terasa sesak bagi mereka yang gundah gulana hidupnya, terasa lambat bagi mereka yang menunggunya. Waktu menjadi satu-satunya modal yang dimiliki oleh manusia, dan ia tidak boleh kehilangan waktu, karena waktu pula lah yang membuat hidup orang menjadi berarti dan berguna bagi orang lain. Banyak orang merasa masih memiliki waktu, sehingga mereka berlambat-lambat. Jadi waktu adalah waktu yang bisa menjadi sia-sia jika kita sia-siakan. Waktu bisa menjadi berharga jika kita manfaatkan secara benar dan tepat. Kita tidak akan pernah bisa menemukan waktu untuk apapun juga. Jika kita ingin menemukannya, kita harus mengelolanya dengan baik dan benar. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Hal yang pertama, jangan membuang-buang waktu. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Semakin kita membuang-buang waktu, semakin jauh pula kita dari kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup ini. Kelola waktu hidup kita dengan baik dan benar dan tepat, agar kita memperoleh hasil dan manfaat sesuai dengan yang kita harapkan. Lakukan apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati dan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Karena mata Tuhan ada di mana-mana untuk membimbing kita menuju kepada keberhasilan dan kesuksesan. Jangan membuang-buang waktu yang dari Tuhan. Ada begitu banyak peluang dan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Hanya sayangnya, kita sering mengabaikan waktu dengan begitu saja tanpa dikelola dengan baik. 1 inci waktu bisa senilai 1 inci emas. Namun, kita tidak pernah bisa membeli waktu dengan 1 inci emas. Waktu itu memang gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kita tidak bisa memilikinya, namun kita bisa menggunakannya. Kita tidak bisa menyimpannya, namun kita juga bisa menghabiskannya. Jangan sampai kita kehilangan waktu, sebab kita tidak pernah bisa mendapatkannya kembali. Hal yang kedua, hargai waktu yang sudah Tuhan berikan. Di dalam Mazmur pasal 92 ayat 14, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jika kita membuang uang, maka kita akan kehilangan uang. Namun jika kita membuang waktu, maka kita sudah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah untuk hal-hal yang menjadikan diri kita bernilai. Gunakan waktu hidup kita dengan bijak. Berubahlah ketika kita masih punya waktu. Jangan katakan masih ada waktu atau nanti sajalah. Atur waktu hidup kita dengan bijaksana. Orang yang menyia-nyiakan waktu sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dalam kehidupan kita. Sebagian besar orang sukses dalam karirnya selalu menghargai waktu. Jika kita menyia-nyiakan waktu,
maka waktu pula yang akan menyia-nyiakan kita. Kerugian materi dapat digantikan dengan bekerja. Kerugian pengetahuan dapat digantikan dengan belajar. Kehilangan kesehatan dapat digantikan dengan menggunakan obat-obatan secara medis. Namun, waktu yang kita lewati tidak akan tergantikan dengan apapun, akan hilang selamanya. Jangan katakan melarat itu datangnya dari Tuhan. Jangan pula berkata, memang ini sudah nasib. Hargai dan kelola waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan bijak. Cara kita menghabiskan waktu menggambarkan siapa kita. Bagaimanapun juga, keadaan kita, mau sedih atau bahagia, adalah pilihan kita sendiri. Waktu tidak akan pernah menunggu. Waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Hidup dan waktu adalah dua guru terbaik. Hidup mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu yang baik, dan waktu mengajarkan kita nilai dari kehidupan. Jangan buang-buang waktu kita dalam kemarahan, penyesalan, kekhawatiran, dan dendam. Lihatlah, orang yang bisa mengendalikan waktu hidupnya dengan baik dan benar, pada masa tuanya masih tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Manfaatkan waktu secara optimal agar hidup kita tidak sia-sia. Hal yang ketiga, jangan menyerah hanya karena satu masa yang buruk. Teruslah melangkah selama kita masih hidup. Di dalam Mazmur 139 ayat 11 dan 12, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Segelap apapun jalan hidup kita, masih ada terang Tuhan yang akan meneranginya. Teruslah bertahan dalam iman yang teguh, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebab kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Jangan katakan hidup penuh dengan penderitaan dan merasa bernasib buruk. Di dalam Tuhan Yesus, segala kutuk sudah dihapuskan. Jadi kegagalan kita dikarenakan oleh dosa dan kesalahan diri kita sendiri. Stop hidup dalam kecemaran. Jangan dustai diri kita sendiri. Jangan merasa hidup kita malang. Jangan merasa sial. Ketahuilah, hidup ini penuh dengan berkat dan keberuntungan karena kasih dan mujizat Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa dalam hidup ini tidak ada kata terlambat untuk memulai menciptakan kehidupan yang baru, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan yang kita harapkan. Yang harus kami lakukan sekarang ini, hal yang pertama, kami tidak akan membuang-buang waktu kami yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hal yang kedua, kami akan menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kami. Hal yang ketiga, kami tidak akan menyerah hanya karena satu masa yang buruk. Kami akan terus melangkah selama kami masih hidup bersama dengan Tuhan. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.